Halo sahabat-sahabat Gloria, selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun yang baru ini damai sejahtera, kasih karunia daripada Kristus dan berkat serta kelimpahan daripadanya akan selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau mendengar kata baru, kata tahun baru, maka yang ada di mindset kita pasti adalah bukan sekedar tahun, bukan sekedar waktu yang baru, bukan sekedar pergantian kalender yang baru gitu ya. Tapi satu situasi di mana akan ada hal-hal baru yang akan kita terima, akan ada situasi-situasi baru, dan akan ada tantangan-tantangan baru yang akan kita hadapi. Idealnya seperti itu. Bahkan beberapa dari kita, bahkan mungkin banyak orang bisa dibilang ya, melakukan yang namanya resolusi. Setiap pergantian tahun, di tahun yang baru kita membuat resolusi yang menjadi satu rancangan, menjadi satu harapan, menjadi satu cita-cita, menjadi satu agenda pribadi yang ingin kita raih, yang ingin kita capai di tahun yang baru. Itu yang biasanya dilakukan oleh banyak orang. Tapi ada beberapa orang juga yang mengeluh karena merasa resolusinya 5 tahun yang lalu, resolusiku kok kayaknya itu aja, nggak tercapai juga. Makanya setiap tahun resolusi nggak itu lagi cuma diulang-ulang, tapi kok nggak dapet ya, nggak dijawab, nggak bisa diraih, nggak bisa tercapai, nggak bisa diperoleh lah, istilahnya begitu. Kenapa bisa begitu? Karena pasti ada sesuatu yang salah. Dan saya selalu mengatakan ini, resolusi tanpa revolusi itu adalah kesia-siaan. Kenapa begitu? Karena banyak hal di dalam diri kita yang tidak dirubah, yang tidak direvolusi, yang menyebabkan apa yang menjadi resolusi kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi plan kita, nggak bisa dicapai. Ibaratnya begini, kita mau mengisi sebuah tumbler 1 liter dengan air 2 liter. Bagaimana mungkin 1 liter bisa keisi, yang 1 liternya pasti terbuang. Karena wadahnya ini bukan wadah yang pantas untuk 2 liter, hanya cukup 1 liter. Dan setiap tahun kita lakukan yang sama. Tumbler 1 liter kita isi dengan 2 liter. Tapi kita ngeluh kok cuma bisa 1 liter, yang 1 liter kebuang. Kenapa? Karena kita nggak pernah menyadari bahwa wadahnya itu cuma cukup untuk 1 liter. Wadah ini harus dirubah dengan wadah yang muat untuk 2 liter. Kalau perlu sekalian wadah yang 3 liter. Begitu diisi 2 liter masih ada sisa, masih bisa diisi lagi 1 liter. Bagaimana rencana-rencana yang kita harapkan, keinginan-keinginan yang kita inginkan, bahkan doa-doa kita mau dijawab ya oleh Tuhan kalau kita tidak merubah diri kita, tidak merevolusi diri kita. Dan salah satu yang bisa kita gunakan untuk merevolusi diri kita adalah pujian dan penyembahan. Kenapa begitu? Karena saat kita memuji dan menyembah Tuhan, dikatakan bahwa Allah bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita. Kalau bicara tahta berarti bicara kuasa. Berarti sosok yang bertahta ini memiliki kuasa. Jadi kalau Allah bertahta di atas puji-pujian kita, maka berarti kuasanya Allah bekerja melalui setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Dan kalau kuasa Allah bekerja, maka segala kelimpahan, segala berkat, segala harapan, dan apa yang kita inginkan bisa kita raih bersama Tuhan. Melalui pujian dan penyembahan, saya pribadi juga mengalami banyak kekuatan, terutama di masa-masa pandemi seperti ini loh. Tahun 2021 dibilang tahun baru, tapi kita lagi pasti semua dari kita akan berpikir, apa yang baru? 2020 hampir full 1 tahun kita bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah karena pandemi COVID-19. Dan sampai hari ini memasuki tahun yang baru, belum ada tanda-tanda bahwa COVID-19 ini akan berakhir. Akan berapa bulan lagi dari tahun 2021 yang akan diambil oleh si pandemi ini? Kita nggak tahu. Berarti tahun ini nggak ada yang baru dong, sama aja dengan tahun 2020. Secara manusia, secara kehidupan dunia, mungkin saja seperti itu. Tapi kalau kita berpikir dengan cara Allah, setiap hari adalah pembaharuan. Karena Tuhan yang katakan kasih Allah tidak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap kita bangun, tidur, nafas kehidupan yang baru kita terima, itu sudah ada pembaruan di dalam hidup kita. Nggak perlu nunggu ganti tahun kalau bicara hal yang baru bagi Tuhan. Setiap pagi dia berikan rahmat yang baru.
Buat saya pribadi, pujian penyembahan menjadi satu jalan, menjadi satu cara untuk saya merevolusi diri saya, terutama di masa pandemi ini. Banyak kegiatan di rumah, pelayanan pun dari rumah, apapun dilakukan dari rumah. Banyak waktu untuk pujian dan penyembahan setiap hari. Nggak bisa lagi bilang, aduh sibuk, aduh nggak keburu, aduh saya harus pergi, harus berangkat jam segini, kayaknya nggak keburu deh pujian penyembahan di rumah. Sekarang hampir 24 jam waktu kita memang benar-benar di rumah. Nggak ada alasan untuk bilang, nggak sempat, nggak bisa. Dan saya bersyukur dengan keadaan pandemi ini. Memang bukan hal yang menyenangkan, tapi tetap ada rasa syukur yang bisa saya ucapkan. Saya memiliki waktu untuk intim bersama Tuhan lebih lagi lewat pujian dan penyembahan. Bahkan bukan cuma saya pribadi, saya bersama dengan istri. Dan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan setiap hari dalam kehidupan kami, terutama di masa pandemi ini, kami memiliki banyak waktu untuk pujian penyembahan berdua. Karena kegiatan kami berdua semua dilakukan dari rumah. Kami punya banyak waktu. Dan melalui pujian penyembahan, kami benar-benar merevolusi diri kami di hadapan Allah. Kami serahkan hidup kami serahkan kekhawatiran, ketakutan, kelemahan diri saya, kelemahan roh saya pertemukan dengan roh Allah yang maha besar dan maha kuat dan maha kudus itu. Dan walaupun keadaan seperti ini sulit, walaupun ketakutan masih ada, kekhawatiran kami juga masih ada, tapi setidaknya kekhawatiran ini, ketakutan kami tidak menguasai hidup kami. Setiap kami khawatir, kami pujian penyembahan. Setiap kami takut, kami pujian penyembahan. Setiap kali kami memerlukan sesuatu yang menurut kami, aduh, ini kayaknya kita perlu sesuatu, kami pujian dan penyembahan. Dan di masa-masa seperti ini, di mana kami banyak waktu untuk pujian penyembahan di rumah secara pribadi, kami berdua, kami banyak melihat jawaban-jawaban yang mujizat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Begitu kuatnya kuasa pujian dan penyembahan dalam hidup kami. Maka sebagai umat Kristus, sebagai umat Katolik, lakukanlah pujian penyembahan. Apakah pujian penyembahan harus selalu bahasa roh? Tidak. Setiap kita punya cara kita sendiri untuk bertemu dengan Allah melalui pujian dan penyembahan. Buat saya, pujian penyembahan dengan gaya berbahasa roh, dengan gaya musik, dengan menggunakan musik yang cukup meriah, dengan menggunakan musik seperti musik-musik di dalam persekutuan doa karismatik, ini adalah satu cara yang saya suka. Dan ini adalah saran saya. Sahabat-sahabat mungkin punya cara yang lain. Mungkin sahabat-sahabat lebih terbiasa dengan novena. Mungkin sahabat-sahabat lebih terbiasa dengan rosario. Itu pun sarana pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan tidak ada satupun tertulis hanya terbatas dengan cara melalui musik yang meriah. Tidak. Tapi saat kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau menyembah Tuhan di dalam doa, kita mau bersyukur, kita mau mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, itu pujian penyembahan. Maka mari perkuat pujian penyembahan sebagai pondasi kehidupan. Dan tentunya puncak dari pujian dan penyembahan kita sebagai orang Katolik adalah Ekaristi. Jadi jangan cuma pujian penyembahan doang setiap hari, tapi hari Minggu nggak Ekaristi. Terus alasan lagi, oh saya nggak biasa misa depan layar, aneh. Enggak. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Pujian penyembahan, Ekaristi, doa tidak dibatasi oleh layar, oleh teknologi atau apapun. Karena itu semua bicara hati. Hati yang mau datang kepada Tuhan. Kalau itu berhasil dalam kehidupan saya, kehidupan kami berdua sebagai suami istri, maka itu pasti juga akan berhasil dalam kehidupan teman-teman sekalian. Pertanyaan cuma satu, mau atau tidak mau? Bukan bisa atau tidak bisa. Semoga sharing saya hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.